Terapi penyembuhan asam lambung bukanlah sekadar tentang apa yang kita makan atau obat apa yang kita minum. Dalam pandangan para tabib besar, terutama Ibnu Sina, penyakit pencernaan adalah cermin dari keadaan jiwa, pikiran, dan cara manusia memaknai hidupnya. Asam lambung seringkali muncul bukan karena tubuh lemah, tetapi karena batin yang terlalu lama menahan beban. Ibnu Sina memandang tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika jiwa gelisah, penuh kecemasan, ketakutan, atau tekanan emosi yang tidak tersalurkan, maka organ-organ tubuh yang paling sensitif terhadap emosi akan bereaksi. Lambung adalah salah satunya. Ia adalah pusat penerimaan, bukan hanya makanan, tetapi juga emosi. Segala sesuatu yang kita telan dalam hidup, amarah, kecewa, takut, rasa bersalah, seringkali bermuara di sana. Asam lambung yang naik, perut yang terasa perih, dada yang panas, mual, dan sesak, seringkali adalah bahasa tubuh yang meminta kita berhenti sejenak. Tubuh sedang berkata, ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak lagi bisa kau cerna dengan tenang. Ibnu Sina menekankan bahwa penyembuhan sejati dimulai ketika seseorang mau mendengarkan pesan ini, bukan melawannya dengan kemarahan atau ketakutan. Dalam terapi penyembuhan menurut pemikiran Ibnu Sina, langkah pertama adalah menenangkan jiwa. Jiwa yang tenang akan menurunkan ketegangan saraf, dan saraf yang tenang akan menstabilkan fungsi organ. Ketika pikiran terus-menerus berada dalam mode cemas, lambung akan memproduksi asam secara berlebihan sebagai respons stres. Maka, menenangkan pikiran bukan sekadar nasihat spiritual, tetapi terapi biologis yang nyata. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya ritme hidup yang seimbang. Makan bukan hanya soal waktu, tetapi suasana batin. Makanan yang halal dan baik, jika dimakan dalam keadaan tergesa-gesa, marah, atau penuh pikiran, bisa berubah menjadi sumber penyakit. Sebaliknya, makanan sederhana yang dimakan dengan syukur dan ketenangan bisa menjadi obat. Karena yang mencerna bukan hanya lambung, tetapi juga kesadaran. Asam lambung seringkali diperparah oleh kebiasaan hidup yang memaksa tubuh terus bekerja tanpa jeda. Kurang tidur, pikiran yang tidak pernah istirahat, beban tanggung jawab yang dipikul sendirian, serta rasa takut akan masa depan. Ibnu Sina melihat bahwa tubuh yang diperlakukan seperti mesin lambat laun akan memberontak. Penyembuhan dimulai saat seseorang berani mengubah cara hidup, bukan hanya mencari obat. Dalam terapi batin, Ibnu Sina menganjurkan penguatan niat dan keyakinan. Keyakinan bahwa tubuh diciptakan dengan kemampuan pulih yang luar biasa. Ketika seseorang yakin bahwa kesembuhan adalah bagian dari rahmat Tuhan, sistem tubuh akan merespons dengan lebih harmonis. Keyakinan bukan sugesti kosong, tetapi kekuatan yang menggerakkan mekanisme penyembuhan alami. Penderita asam lambung seringkali terjebak dalam ketakutan akan kambuh. Setiap rasa tidak nyaman sedikit saja langsung memicu panik. Padahal, ketakutan itulah yang justru memperparah gejala. Ibnu Sina mengajarkan bahwa rasa takut yang berlebihan melemahkan organ. Sebaliknya, sikap tenang dan pasrah yang aktif, bukan menyerah, akan menguatkan fungsi tubuh. Terapi penyembuhan juga mencakup pengelolaan emosi. Emosi yang dipendam terlalu lama akan mencari jalan keluar melalui tubuh. Marah yang tidak diungkapkan, sedih yang ditahan, kecewa yang disimpan bertahun-tahun, semuanya bisa berkontribusi pada gangguan lambung. Dalam pandangan Ibnu Sina, berbicara, menulis, berdoa, dan merenung adalah cara membersihkan jiwa agar tubuh tidak menanggung beban yang seharusnya dilepaskan. Selain itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya kesederhanaan dalam makan. Tidak berlebihan, tidak mencampur terlalu banyak jenis makanan berat, dan memberi jarak antara waktu makan dan istirahat. Lambung memiliki kecerdasan alami, tetapi ia membutuhkan ruang untuk bekerja. Makan berlebihan saat tubuh lelah atau pikiran kacau hanya akan memperberatnya. Namun yang paling mendalam dari terapi Ibnu Sina adalah kesadaran bahwa penyakit bukan musuh. Asam lambung bukan hukuman, melainkan tanda. Tanda bahwa ada bagian hidup yang perlu diselaraskan kembali. Ketika seseorang berhenti memusuhi penyakitnya dan mulai berdialog dengannya,
proses penyembuhan berubah dari perlawanan menjadi kerjasama. Dalam ketenangan, tubuh mulai memperbaiki dirinya. Dalam rasa syukur, hormon stres menurun. Dalam doa dan kepasrahan, jiwa menemukan pijakan yang kokoh. Semua ini berdampak langsung pada sistem pencernaan. Lambung yang tadinya tegang perlahan melunak, asam yang berlebihan mulai stabil, dan tubuh menemukan ritme alaminya kembali. Ibnu Sina percaya bahwa kesembuhan sejati tidak hanya berarti hilangnya gejala, tetapi lahirnya kesadaran baru. Kesadaran untuk hidup lebih selaras, lebih lembut pada diri sendiri, dan lebih percaya pada kebijaksanaan tubuh. Asam lambung yang sembuh tanpa perubahan batin seringkali akan kembali. Tetapi ketika perubahan dimulai dari dalam, kesembuhan menjadi lebih dalam dan bertahan lama. Maka, terapi penyembuhan asam lambung bukan hanya tentang apa yang harus dihindari, tetapi tentang apa yang perlu dipeluk. Memeluk ketenangan, menerima diri apa adanya, memaafkan masa lalu, dan mempercayai bahwa setiap sel tubuh bekerja atas izin Tuhan untuk menjaga kehidupan. Ketika hati menjadi ringan, lambung pun ikut lega. Ketika pikiran tidak lagi terburu-buru, tubuh berhenti memberi sinyal bahaya. Dan ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran, kesabaran, serta keyakinan, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai perjuangan, melainkan sebagai proses pulang ke keseimbangan yang telah lama hilang. Dan pada titik ini, Ibnu Sina mengajak kita untuk memahami satu hal yang sering dilupakan. Lambung tidak pernah berbohong. Ia merespons dengan jujur bagaimana kita menjalani hidup. Ketika hidup dipenuhi keterpaksaan, tuntutan, dan penolakan terhadap keadaan, lambung menegang. Ketika hidup dijalani dengan penerimaan dan keikhlasan, lambung menemukan ketenangannya kembali. Banyak orang yang berusaha sembuh dari asam lambung dengan melawan rasa sakitnya. Mereka terus bertanya, kapan sembuh, kapan hilang, kapan normal kembali. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu sendiri seringkali lahir dari kegelisahan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kegelisahan yang terus dipelihara akan membuat tubuh selalu berada dalam keadaan siaga. Tubuh yang siaga tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam terapi penyembuhan yang lebih dalam, seseorang diajak untuk berdamai dengan tubuhnya. Menghentikan kebiasaan memarahi diri sendiri karena sakit. Menghentikan rasa bersalah seolah penyakit adalah kegagalan. Justru dengan kelembutan terhadap diri, sistem tubuh mulai merasakan keamanan. Dan rasa aman adalah fondasi dari pemulihan. Asam lambung seringkali muncul pada orang-orang yang terlalu bertanggung jawab, terlalu banyak memikirkan orang lain, tetapi lupa merawat dirinya sendiri. Mereka menelan banyak beban tanpa sempat mengunyahnya secara perlahan. Dalam bahasa Ibnu Sina, ini adalah ketidakseimbangan antara menerima dan melepaskan. Terlalu banyak menerima tekanan, terlalu sedikit melepaskan beban. Karena itu, terapi ini mengajak untuk belajar memberi jeda. Jeda sebelum makan. Jeda sebelum bereaksi. Jeda sebelum mengambil keputusan. Jeda untuk bernapas dengan sadar. Napas yang dalam dan tenang memberi sinyal kepada saraf bahwa keadaan aman. Dan ketika saraf tenang, lambung berhenti memproduksi asam secara berlebihan. Ibnu Sina memahami bahwa penyembuhan bukan proses instan. Ia adalah perjalanan kesabaran. Maka jangan ukur kesembuhan dari hari ke hari, tetapi dari cara pandang yang berubah. Ketika seseorang mulai lebih tenang menghadapi gejala, itu adalah tanda kesembuhan sedang bekerja. Ketika seseorang tidak lagi panik saat rasa tidak nyaman muncul, itu adalah kemajuan yang besar. Terapi penyembuhan ini juga menuntut kejujuran pada diri sendiri. Apa yang selama ini sulit diterima? Apa yang membuat hati terus menegang? Siapa yang belum dimaafkan? Luka batin yang belum selesai seringkali menjadi bahan bakar bagi gangguan lambung. Ibnu Sina menekankan bahwa pemaafan bukan hanya ibadah hati, tetapi juga obat bagi tubuh. Dalam keheningan, seseorang diajak untuk kembali mengenali sinyal tubuh. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Istirahat saat lelah, bukan saat tubuh sudah jatuh sakit. Mendengarkan tubuh sebelum ia berteriak melalui rasa nyeri. Tubuh selalu berbicara lebih dulu dengan bisikan,
sebelum akhirnya berteriak lewat penyakit. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya harapan. Harapan yang tenang, bukan harapan yang memaksa. Harapan yang disertai usaha dan doa. Ketika harapan hadir tanpa ketakutan, tubuh merespons dengan keseimbangan. Tetapi ketika harapan disertai kecemasan, tubuh justru semakin tertekan. Banyak penderita asam lambung merasa hidupnya menyempit. Takut makan ini, takut melakukan itu, takut keluar rumah, takut jauh dari obat. Ketakutan ini perlahan membuat jiwa terpenjara. Padahal menurut Ibnu Sina, jiwa yang terpenjara akan melemahkan tubuh. Maka terapi ini juga mengajak untuk perlahan-lahan memperluas kembali rasa aman dalam hidup. Mulailah dengan hal kecil. Duduk dengan tenang saat makan. Mengunyah dengan perlahan. Mengucap syukur sebelum dan sesudah makan. Menyadari bahwa makanan adalah rezeki, bukan ancaman. Ketika pikiran berubah, tubuh mengikuti. Dalam pandangan Ibnu Sina, doa memiliki kekuatan besar dalam penyembuhan. Doa bukan hanya permintaan, tetapi bentuk penyerahan diri. Saat seseorang benar-benar berserah, beban mental yang selama ini menekan lambung mulai terangkat. Jiwa yang berserah tidak lagi menuntut kesempurnaan dari tubuhnya, dan justru disitulah kesembuhan bekerja. Terapi penyembuhan asam lambung ini mengajak kita untuk hidup lebih selaras. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, tidak memaksa diri melampaui batas. Hidup yang selaras melahirkan tubuh yang seimbang. Dan tubuh yang seimbang memiliki kemampuan alami untuk pulih. Pada akhirnya, Ibnu Sina mengingatkan bahwa penyakit datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Asam lambung hadir untuk mengajak kita kembali ke ritme hidup yang lebih manusiawi. Lebih lembut, lebih sadar, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kesadaran itu tumbuh, kesembuhan bukan lagi tujuan yang dikejar, tetapi keadaan yang perlahan-lahan tercipta. Lambung pun berhenti berteriak, karena akhirnya ia didengar. Dan pada saat itulah, penyembuhan sejati mulai bekerja dari dalam. Dan ketika seseorang mulai mendengar tubuhnya dengan penuh kesadaran, ia akan menyadari bahwa banyak gejala asam lambung muncul saat hati sedang menolak keadaan. Menolak keadaan ekonomi, menolak keadaan keluarga, menolak masa lalu, atau bahkan menolak diri sendiri. Penolakan inilah yang membuat jiwa tegang, dan ketegangan itu bermuara pada lambung. Ibnu Sina memandang bahwa penerimaan adalah obat yang sering diremehkan. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi menerima realitas sebagai titik awal penyembuhan. Ketika seseorang berkata dalam hatinya, "Aku menerima kondisiku saat ini, dan aku akan merawat diriku dengan penuh kesadaran," maka tubuh merasakan kelegaan. Dari kelegaan itulah proses pemulihan dimulai. Banyak penderita asam lambung hidup dalam konflik batin yang halus. Di luar tampak kuat, tetapi di dalam memikul kecemasan yang panjang. Mereka terbiasa menenangkan orang lain, tetapi lupa menenangkan dirinya sendiri. Mereka terbiasa bertahan, tetapi lupa beristirahat. Dalam pandangan Ibnu Sina, ketidakseimbangan ini lambat laun melemahkan organ pencernaan. Terapi penyembuhan ini mengajak untuk mengembalikan hak tubuh dan jiwa. Hak untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Hak untuk berkata tidak ketika lelah. Hak untuk merasakan emosi tanpa menghakimi diri sendiri. Ketika hak-hak ini dikembalikan, tubuh tidak lagi perlu mengekspresikan protes melalui penyakit. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya suasana hati sebelum tidur. Pikiran yang dibawa ke dalam tidur akan bekerja sepanjang malam. Tidur dengan kecemasan membuat tubuh tetap tegang meski mata terpejam. Sebaliknya, tidur dengan doa, ketenangan, dan rasa syukur akan membantu tubuh melakukan pemulihan alami, termasuk pada sistem pencernaan. Asam lambung seringkali memburuk di malam hari bukan hanya karena posisi tubuh, tetapi karena pikiran yang akhirnya punya waktu untuk berbicara. Semua yang ditekan di siang hari muncul saat malam sunyi. Maka terapi ini juga mengajarkan untuk berdamai dengan pikiran sebelum tidur, bukan melawannya. Dalam keheningan malam, Ibnu Sina menganjurkan muhasabah yang lembut. Bukan menyalahkan diri, tetapi memahami diri.
Apa yang hari ini membuatku tegang? Apa yang bisa aku lepaskan malam ini? Apa yang bisa aku serahkan kepada Tuhan? Ketika hati lebih ringan, lambung pun ikut beristirahat. Penyembuhan asam lambung juga berkaitan dengan rasa aman dalam hidup. Rasa aman ini bukan berasal dari obat semata, tetapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan hamba-Nya. Keyakinan ini menenangkan sistem saraf, dan sistem saraf yang tenang adalah fondasi pencernaan yang sehat. Ibnu Sina melihat bahwa manusia yang hidup terlalu jauh dari makna akan mudah sakit. Hidup yang hanya berisi target, tuntutan, dan kekhawatiran masa depan membuat jiwa kelelahan. Ketika jiwa lelah, tubuh akan mengambil alih dan memaksa berhenti melalui penyakit. Maka terapi penyembuhan ini juga mengajak untuk menghidupkan kembali makna. Mengapa aku hidup? Untuk apa aku sehat? Apa yang ingin aku perbaiki dalam hidupku melalui sakit ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk mengarahkan kesadaran. Saat seseorang menemukan makna, penderitaan tidak lagi terasa sia-sia. Asam lambung tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang mengajarkan batas, keseimbangan, dan kesadaran. Dan ketika makna hadir, daya tahan mental meningkat, yang berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa tubuh manusia diciptakan dengan hikmah yang dalam. Ia mampu sembuh, mampu menyesuaikan diri, dan mampu pulih, selama tidak terus-menerus dibebani oleh pikiran yang kacau dan emosi yang terpendam. Ketika pikiran diluruskan, tubuh mengikuti. Terapi ini bukan janji instan. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang ke tubuh, pulang ke jiwa, pulang ke kesadaran. Setiap hari adalah latihan untuk hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih percaya. Dan setiap langkah kecil ke arah ketenangan adalah bagian dari kesembuhan. Pada akhirnya, asam lambung akan mereda ketika hidup tidak lagi terasa sebagai ancaman. Ketika makan kembali menjadi momen syukur, bukan sumber ketakutan. Ketika tubuh kembali dipercaya, bukan dicurigai. Dan ketika hati kembali bersandar kepada Tuhan, bukan pada kecemasan. Di sanalah penyembuhan sejati bekerja. Bukan dengan paksaan, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kesadaran, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Tubuh tahu caranya sembuh, selama kita mau mendengarkan, mempercayai, dan merawatnya dengan penuh cinta. Dan semakin seseorang berjalan dalam kesadaran ini, ia akan mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Bukan hanya pada lambung, tetapi pada cara ia memandang hidup. Ketegangan yang dulu terasa konstan perlahan berkurang. Pikiran tidak lagi mudah meloncat ke skenario terburuk. Tubuh mulai merasakan bahwa ia tidak sedang dikejar bahaya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh manusia bekerja paling baik ketika ia merasa aman. Rasa aman ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi keyakinan bahwa masalah dapat dihadapi tanpa kepanikan. Ketika rasa aman hadir, sistem saraf parasimpatik aktif, dan di sanalah proses pencernaan dan pemulihan berjalan optimal. Asam lambung seringkali merupakan sinyal bahwa seseorang terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Terlalu lama waspada. Terlalu lama memikul beban sendirian. Terlalu lama menahan diri untuk tidak runtuh. Dalam jangka panjang, tubuh lelah. Dan kelelahan itu mencari jalan keluar. Terapi penyembuhan ini mengajak untuk berani melunak. Berani mengatakan, "Aku lelah. Aku butuh istirahat. Aku butuh bantuan." Dalam pandangan Ibnu Sina, kelembutan terhadap diri bukan kelemahan, melainkan kecerdasan. Tubuh yang diperlakukan dengan lembut akan membalas dengan keseimbangan. Banyak orang bertanya, kapan asam lambung ini benar-benar sembuh? Ibnu Sina akan menjawab, ketika cara hidupmu berubah. Ketika pikiranmu tidak lagi memusuhi tubuhmu. Ketika hatimu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ketika napasmu kembali panjang dan tenang. Kesembuhan sejati seringkali datang diam-diam. Tidak selalu ditandai dengan hilangnya semua gejala sekaligus. Tetapi dengan jarak yang semakin jauh antara rasa tidak nyaman dan kepanikan.
dengan kemampuan untuk tetap tenang meski tubuh memberi sinyal. Dan ketenangan inilah yang justru mempercepat pemulihan. Terapi ini juga mengajarkan untuk tidak mengukur diri dengan orang lain. Setiap tubuh memiliki ritmenya sendiri. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Membandingkan proses penyembuhan hanya akan menambah tekanan. Ibnu Sina menekankan bahwa tekanan batin adalah musuh utama keseimbangan tubuh. Dalam keseharian, seseorang diajak untuk hidup lebih hadir. Tidak makan sambil cemas. Tidak bekerja sambil memarahi diri sendiri. Tidak beribadah sambil terburu-buru. Kehadiran penuh pada setiap aktivitas memberi pesan pada tubuh bahwa hidup sedang baik-baik saja. Asam lambung seringkali reda ketika hidup kembali terasa cukup. Cukup tidur. Cukup makan. Cukup bekerja. Cukup berdoa. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Keseimbangan inilah inti dari pengobatan menurut Ibnu Sina. Dan ketika seseorang mulai mempercayai proses ini, keajaiban kecil mulai terjadi. Tidur lebih nyenyak. Nafsu makan kembali perlahan. Perut tidak lagi mudah perih. Dada terasa lebih lapang. Semua ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari perubahan yang konsisten dalam cara berpikir dan menjalani hidup. Ibnu Sina percaya bahwa manusia diciptakan dengan hikmah dan keteraturan. Ketika manusia hidup selaras dengan keteraturan itu, tubuh akan mengikuti. Penyakit muncul ketika keteraturan dilanggar terlalu lama. Penyembuhan datang ketika keteraturan dipulihkan. Maka, terapi penyembuhan asam lambung ini bukanlah satu teknik, tetapi sebuah jalan hidup. Jalan untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jalan untuk mendengarkan tubuh tanpa rasa takut. Jalan untuk merawat diri tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, kesembuhan bukanlah tujuan akhir, tetapi efek samping dari hidup yang selaras. Ketika hidup kembali selaras, tubuh tidak perlu lagi berteriak. Lambung tidak perlu lagi mengingatkan dengan rasa nyeri. Dan jiwa tidak perlu lagi mengirimkan sinyal melalui penyakit. Di titik inilah, seseorang menyadari bahwa sakit pernah menjadi pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Pintu menuju hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Dan pintu menuju kehidupan yang lebih seimbang, lebih damai, dan lebih penuh makna. Sekarang, mari kita masuk pada cara-cara yang benar-benar bisa dipraktikkan sehari-hari, sederhana namun efektif, selaras dengan pemikiran Ibnu Sina, dan tetap relevan dengan kehidupan modern. Mulailah dari pagi hari. Saat bangun tidur, jangan langsung berdiri atau memegang ponsel. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara memenuhi dada dan perut, lalu hembuskan dengan tenang melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali. Cara ini memberi sinyal awal pada sistem saraf bahwa hari dimulai tanpa ancaman. Banyak penderita asam lambung memulai hari dengan pikiran tegang, dan itu langsung memicu produksi asam. Saat makan, jadikan momen ini sebagai terapi, bukan rutinitas terburu-buru. Duduklah dengan posisi tubuh tegak dan rileks. Jangan makan sambil berdiri, berjalan, atau tenggelam dalam pikiran. Kunyah makanan dengan perlahan hingga benar-benar halus. Dalam pandangan Ibnu Sina, proses mengunyah adalah bagian penting dari pencernaan batin dan fisik. Makanan yang dikunyah dengan tenang akan lebih mudah diterima lambung. Perhatikan juga waktu makan. Jangan menunda makan hingga terlalu lapar, karena kondisi ini membuat asam lambung meningkat drastis. Tetapi juga jangan makan berlebihan. Berhentilah makan sebelum benar-benar kenyang. Sisakan sedikit ruang. Lambung menyukai keteraturan dan kelembutan, bukan kejutan ekstrim. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Beri waktu tubuh untuk bekerja dengan alami. Duduk santai atau berjalan ringan dengan napas yang teratur. Gerakan lembut membantu pencernaan tanpa memaksa lambung. Hindari langsung membahas hal berat atau memikirkan masalah setelah makan, karena pikiran yang berat akan langsung memengaruhi kerja lambung. Dalam keseharian, biasakan memberi jeda pada pikiran. Setiap kali muncul rasa perih atau tidak nyaman, jangan langsung panik. Letakkan tangan di dada atau perut, tarik napas perlahan,
dan katakan dalam hati bahwa tubuh sedang berusaha menyeimbangkan diri. Cara ini terlihat sederhana, tetapi sangat efektif menurunkan respon stres yang memperparah asam lambung. Menjelang sore dan malam, kurangi stimulasi berlebihan. Terlalu banyak informasi, percakapan emosional, atau berita yang memicu kecemasan akan membebani sistem saraf. Ibnu Sina menekankan pentingnya ketenangan menjelang tidur, karena tubuh melakukan banyak proses pemulihan pada malam hari. Sebelum tidur, lakukan ritual menenangkan. Matikan lampu terang, duduk atau berbaring dengan posisi nyaman, lalu lakukan napas dalam secara perlahan. Biarkan pikiran melepas apapun yang terjadi hari ini. Jika muncul kekhawatiran, jangan dilawan. Akui, lalu serahkan. Dalam keadaan ini, doa yang sederhana dan jujur jauh lebih menenangkan daripada doa yang dipaksakan. Perhatikan juga cara berbicara pada diri sendiri. Banyak penderita asam lambung tanpa sadar terus mengulang kalimat-kalimat yang melemahkan, seperti takut kambuh, takut parah, takut tidak sembuh. Dalam pandangan Ibnu Sina, kata-kata yang terus diulang membentuk keadaan jiwa, dan jiwa memengaruhi tubuh. Gantilah dengan kalimat yang menenangkan dan realistis, bahwa tubuh sedang belajar pulih, dan proses ini wajar. Dalam aktivitas harian, jangan memaksa tubuh melewati batas. Jika lelah, berhentilah. Jika pikiran penuh, ambil jeda. Kesembuhan seringkali tertunda bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu keras pada diri sendiri. Tubuh yang terus dipaksa akan terus memberi sinyal peringatan. Cara praktis lain yang sangat penting adalah kejujuran emosional. Luangkan waktu untuk menyadari emosi yang dipendam. Jika ada marah, sedih, kecewa, atau takut, akui dengan lembut. Menulis, berdoa, atau berbicara dengan orang yang dipercaya adalah bentuk terapi yang sangat dianjurkan Ibnu Sina agar beban batin tidak turun ke tubuh. Dan yang tidak kalah penting, tanamkan keyakinan bahwa kesembuhan adalah proses, bukan target instan. Jangan menunggu tubuh benar-benar sempurna untuk merasa tenang. Justru ketenanganlah yang membuka jalan menuju kesembuhan. Setiap hari yang dijalani dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih pasrah adalah langkah nyata menuju pemulihan. Terapi penyembuhan asam lambung yang sejati bukanlah tentang mengendalikan tubuh dengan ketakutan, tetapi membimbing tubuh dengan kesadaran. Ketika hidup menjadi lebih tertata, pikiran lebih tenang, dan hati lebih bersandar kepada Tuhan, lambung akan mengikuti dengan sendirinya. Dan di saat itulah, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai perjuangan berat, tetapi sebagai proses alami kembali ke keseimbangan yang memang telah diciptakan untuk kita. Dan agar pemahaman ini semakin kokoh, penting untuk diketahui bahwa apa yang diajarkan oleh Ibnu Sina berabad-abad lalu ternyata sejalan dengan banyak penelitian modern tentang asam lambung dan sistem pencernaan. Ilmu kedokteran saat ini mengenal hubungan yang sangat kuat antara otak dan saluran cerna, yang disebut sebagai good brain axis. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis, kecemasan, dan tekanan emosional dapat meningkatkan produksi asam lambung, memperlambat pengosongan lambung, serta membuat dinding lambung lebih sensitif terhadap asam. Artinya, kondisi mental bukan sekadar faktor tambahan, tetapi komponen utama dalam muncul dan bertahannya gangguan asam lambung. Berbagai studi klinis menunjukkan bahwa penderita GERD atau gangguan asam lambung yang mendapatkan terapi relaksasi, pengelolaan stres, dan terapi kognitif menunjukkan perbaikan gejala yang signifikan, bahkan ketika dosis obat dikurangi. Ini membuktikan bahwa menenangkan pikiran bukan hanya pelengkap, tetapi bagian dari terapi inti. Penelitian tentang pernapasan dalam dan meditasi juga menemukan bahwa latihan napas lambat dan sadar dapat mengaktifkan saraf vagus, saraf utama yang mengatur sistem pencernaan. Aktivasi saraf vagus membantu menurunkan produksi asam berlebih dan meningkatkan gerakan pencernaan yang sehat. Inilah sebabnya mengapa napas tenang dan kesadaran saat makan sangat berpengaruh pada lambung. Studi lain menunjukkan bahwa makan dengan penuh perhatian, atau mindful eating, dapat mengurangi gejala nyeri ulu hati, kembung, dan refluks. Bukan karena makanannya berubah drastis,
tetapi karena cara tubuh memproses makanan menjadi lebih optimal saat pikiran tidak berada dalam kondisi tertekan. Ini sejalan dengan ajaran Ibnu Sina tentang suasana batin saat makan. Penelitian tentang kualitas tidur juga menemukan bahwa orang dengan gangguan asam lambung sering mengalami tidur yang tidak nyenyak akibat kecemasan dan pikiran yang aktif di malam hari. Ketika kualitas tidur diperbaiki melalui ritual menenangkan sebelum tidur, gejala asam lambung di malam hari ikut menurun. Tubuh memang membutuhkan malam yang tenang untuk memperbaiki sistem pencernaan. Bahkan dalam dunia psikosomatik, gangguan lambung sering dikaitkan dengan pola kepribadian yang perfeksionis, cemas berlebihan, dan sulit melepas kontrol. Ini persis dengan gambaran yang telah lama dijelaskan Ibnu Sina tentang jiwa yang terlalu tegang dan terlalu memikul beban hidup. Semua penelitian ini memperkuat satu kesimpulan penting. Terapi asam lambung yang efektif bukan hanya menekan asam, tetapi menenangkan sistem saraf. Bukan hanya mengatur pola makan, tetapi juga pola pikir. Bukan hanya menghindari makanan tertentu, tetapi juga menghindari gaya hidup yang penuh tekanan. Maka cara praktis yang benar-benar terbukti secara ilmiah dan sejalan dengan hikmah klasik adalah kombinasi dari 3 hal. Menata pikiran agar lebih tenang dan tidak reaktif. Menata kebiasaan makan agar lebih sadar dan teratur. Dan menata hubungan batin dengan diri sendiri serta Tuhan agar tidak hidup dalam ketakutan. Ketika ketiga hal ini berjalan bersama, tubuh tidak lagi bekerja dalam mode darurat. Lambung tidak lagi memproduksi asam sebagai respons stres. Sistem pencernaan kembali ke ritme alaminya. Dan obat, jika digunakan, bekerja jauh lebih efektif karena tubuh tidak sedang melawan dirinya sendiri. Inilah mengapa banyak orang merasa asam lambungnya membaik bukan saat mereka mengganti obat, tetapi saat mereka mulai lebih tenang. Mulai lebih ikhlas, mulai lebih lembut pada diri sendiri. Itu bukan sugesti, tetapi respons biologis yang nyata. Ibnu Sina sejak dahulu mengingatkan bahwa tabib terbaik adalah keseimbangan. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa, antara usaha dan tawakal, antara ikhtiar lahir dan ketenangan batin. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, tubuh akan mengingat kembali caranya untuk sembuh. Maka jangan remehkan perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini. Duduk lebih tenang saat makan. Bernapas lebih sadar saat cemas. Tidur dengan doa dan kepasrahan. Semua itu adalah terapi yang bekerja perlahan, dalam, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, asam lambung bukan hanya soal lambung. Ia adalah pesan dari seluruh sistem kehidupan dalam diri Anda, yang sedang meminta untuk hidup dengan ritme yang lebih damai, lebih sadar, dan lebih selaras. Dan ketika pesan itu dijawab, kesembuhan pun mengikuti dengan caranya sendiri. Dan pada tahap ini, sangat penting untuk memahami satu hal yang sering terlewat. Terapi yang paling konsisten adalah terapi yang bisa dijalani tanpa paksaan. Banyak orang gagal sembuh bukan karena metode yang salah, tetapi karena menjalankannya dengan ketegangan. Mereka ingin cepat sembuh, ingin segera normal, ingin segera bebas dari rasa tidak nyaman. Keinginan ini tampak baik, tetapi jika disertai desakan batin, tubuh justru kembali berada dalam tekanan. Dalam hikmah Ibnu Sina, tubuh tidak menyukai tekanan, bahkan tekanan untuk sembuh. Tubuh pulih paling baik ketika ia diberi ruang, waktu, dan rasa aman. Maka jangan jadikan terapi sebagai daftar kewajiban yang membebani, tetapi sebagai cara hidup yang lebih ramah terhadap diri sendiri. Jika suatu hari gejala muncul kembali, jangan langsung menganggap itu kegagalan. Anggap itu sebagai sinyal bahwa tubuh sedang meminta perhatian lebih. Tanyakan dengan lembut, apa yang akhir-akhir ini membuatku tegang? Apa yang terlalu kupaksakan? Apa yang belum kulepaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih menyembuhkan daripada kemarahan pada tubuh. Cara praktis yang sangat efektif namun jarang dilakukan adalah mengatur cara bereaksi terhadap sensasi tubuh. Banyak penderita asam lambung justru memperparah gejala dengan memusatkan perhatian berlebihan pada sensasi perut. Setiap rasa sedikit tidak nyaman langsung ditafsirkan sebagai ancaman. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa hipervigilance terhadap gejala dapat memperkuat sinyal nyeri di otak.
Ibnu Sina mengajarkan untuk bersikap sadar tanpa panik, merasakan tanpa menghakimi. Ketika sensasi muncul, sadari saja, tarik napas perlahan, dan biarkan ia lewat. Tubuh seringkali mampu menormalkan dirinya sendiri jika tidak terus ditekan oleh ketakutan. Dalam jangka panjang, perbaiki juga hubungan dengan waktu. Jangan hidup terlalu jauh di masa depan. Jangan terus mengulang masa lalu. Lambung bekerja di saat ini. Ia tidak mengenal masa depan dan masa lalu, tetapi sangat sensitif terhadap kondisi batin saat sekarang. Hadir sepenuhnya di momen kini adalah terapi yang sangat kuat bagi sistem pencernaan. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya beberapa menit, untuk duduk tanpa tujuan, tanpa memperbaiki apapun, tanpa menganalisis apapun, hanya bernapas dan hadir. Dalam kesederhanaan ini, sistem saraf mendapatkan kesempatan untuk reset. Dan reset inilah yang seringkali tidak didapatkan oleh penderita asam lambung yang hidup dalam tekanan berkepanjangan. Terapi ini juga mengajak untuk memperbaiki cara memandang diri sendiri. Jangan mendefinisikan diri sebagai orang sakit. Jangan menempelkan identitas pada penyakit. Dalam pandangan Ibnu Sina, pikiran yang terus mengulang identitas sakit akan memengaruhi jiwa, dan jiwa memengaruhi tubuh. Lebih baik melihat diri sebagai orang yang sedang dalam proses pemulihan. Perubahan bahasa batin sangat berpengaruh. Bukan menyangkal kenyataan, tetapi mengarahkan kesadaran. Tubuh mendengar apa yang kita ucapkan pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Dan pada akhirnya, jangan lupakan dimensi spiritual yang menjadi inti dari pemikiran Ibnu Sina. Ketika seseorang menyerahkan hasil kepada Tuhan setelah berikhtiar dengan sadar, beban mental yang selama ini menekan lambung akan terangkat. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti memikul hasil sendirian. Doa yang paling menyembuhkan bukan doa yang penuh tuntutan, tetapi doa yang penuh kejujuran. Mengakui kelemahan, mengakui ketakutan, dan menyerahkan proses kepada Yang Maha Mengetahui. Dalam penyerahan inilah, jiwa menemukan ketenangan. Dan ketenangan adalah obat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jika terapi ini dijalani dengan konsisten, lambat laun hidup akan berubah. Bukan hanya gejala yang mereda, tetapi cara menjalani hari menjadi lebih ringan. Makan kembali menjadi nikmat. Tidur kembali menjadi istirahat. Napas kembali terasa lapang. Dan tubuh tidak lagi perlu berbicara melalui rasa sakit. Inilah terapi penyembuhan asam lambung yang sejati. Bukan sekadar metode, tetapi perjalanan kembali ke keseimbangan. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa, antara usaha dan kepasrahan, antara kesadaran dan kepercayaan. Dan ketika keseimbangan itu tumbuh, kesembuhan tidak lagi terasa jauh. Ia hadir perlahan, tenang, dan bertahan. Karena ia lahir bukan dari paksaan, tetapi dari keselarasan hidup itu sendiri. Ada satu prinsip penting yang perlu benar-benar dipahami agar semua terapi yang telah dibahas bekerja secara utuh. Penyembuhan asam lambung bukan tentang menghilangkan semua sensasi tidak nyaman, tetapi tentang mengubah hubungan kita dengan sensasi tersebut. Banyak orang baru merasa tenang jika perut benar-benar nyaman. Padahal ketenangan seharusnya hadir terlebih dahulu, barulah kenyamanan menyusul. Ketika ketenangan dijadikan syarat menunggu gejala hilang, tubuh justru terus berada dalam tekanan. Tetapi ketika ketenangan dilatih meski gejala masih ada, tubuh merasa aman dan mulai memulihkan diri. Cara praktisnya sangat sederhana namun mendalam. Setiap kali muncul rasa tidak nyaman di lambung, hentikan sejenak aktivitas. Tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati bahwa tubuh sedang bekerja, bukan sedang rusak. Kalimat ini membantu otak keluar dari mode bahaya. Ketika otak tidak lagi menganggap kondisi ini sebagai ancaman, produksi asam akan menurun dengan sendirinya. Latih juga kesabaran terhadap proses. Jangan memeriksa kondisi tubuh terlalu sering. Jangan terus-menerus bertanya, sudah sembuh atau belum? Tubuh tidak bekerja dengan sistem penilaian harian. Ia bekerja dengan ritme. Terlalu sering mengevaluasi justru mengganggu ritme tersebut. Dalam keseharian,
Sederhanakan hidup sejauh yang bisa dilakukan. Kurangi hal-hal yang tidak benar-benar penting. Banyak penderita asam lambung hidup dengan beban yang sebenarnya bisa dilepaskan, tetapi dipertahankan karena rasa takut atau tuntutan batin. Setiap beban yang dilepaskan adalah hadiah bagi sistem pencernaan. Jika memungkinkan, biasakan berjalan santai setiap hari. Bukan untuk olahraga berat, tetapi untuk memberi sinyal alami pada tubuh bahwa hidup sedang mengalir. Gerakan ringan yang konsisten terbukti membantu kerja usus dan lambung, sekaligus menurunkan stres. Dan jangan lupakan rasa syukur, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai keadaan batin. Saat makan, saat bernapas tanpa nyeri, saat bisa tidur meski sebentar. Rasa syukur yang tulus menurunkan ketegangan saraf. Tubuh yang bersyukur berhenti siaga dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Jika suatu saat muncul rasa lelah secara mental, jangan memaksakan afirmasi positif. Lebih baik jujur dan lembut pada diri sendiri. Mengakui lelah jauh lebih menyembuhkan daripada berpura-pura kuat. Tubuh membutuhkan kejujuran batin untuk merasa aman. Dan ingat, terapi ini bukan pengganti medis, tetapi pendamping yang sangat kuat. Ketika pengobatan medis berjalan berdampingan dengan ketenangan batin, hasilnya jauh lebih stabil. Obat bekerja lebih efektif, dan ketergantungan perlahan berkurang karena tubuh mulai mengambil perannya kembali. Pada akhirnya, penyembuhan asam lambung adalah perjalanan kembali mengenal diri, mengenal batas, mengenal kebutuhan, mengenal ritme, dan yang terpenting, mengenal bahwa tubuh bukan musuh, melainkan sahabat yang selama ini setia memberi sinyal. Ketika sinyal itu didengar, dihormati, dan dijawab dengan perubahan hidup yang lebih sadar, tubuh akan berhenti berteriak, lambung akan kembali tenang, dan hidup tidak lagi dijalani dalam ketakutan, tetapi dalam kepercayaan. Disitulah kesembuhan tidak hanya terasa di perut, tetapi juga di hati. Dan ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, ia mulai menyadari bahwa penyakit bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Asam lambung tidak muncul tanpa sebab, dan ia tidak bertahan tanpa pesan. Setiap gejala adalah bahasa halus dari tubuh yang meminta perubahan, bukan hukuman yang harus dilawan. Pada fase ini, penting untuk berhenti mencari kepastian mutlak. Banyak penderita asam lambung ingin jaminan bahwa dirinya pasti sembuh dan tidak akan kambuh lagi. Padahal hidup sendiri tidak pernah memberikan kepastian seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan pada proses, kepercayaan pada tubuh, dan kepercayaan bahwa setiap hari yang dijalani dengan lebih sadar adalah kemajuan, meski tidak selalu terlihat. Kesembuhan sejati seringkali tidak terasa dramatis. Ia hadir dalam bentuk yang sederhana. Hari yang sedikit lebih tenang, malam yang sedikit lebih nyenyak, makan yang tidak lagi penuh ketakutan, napas yang lebih panjang. Dan ketenangan ini, jika dikumpulkan hari demi hari, akan menjadi fondasi kesehatan yang kokoh. Terapi penyembuhan asam lambung mengajarkan satu kebijaksanaan penting. Tubuh tidak perlu dipaksa untuk sembuh, ia perlu diyakinkan bahwa ia aman. Rasa aman inilah yang selama ini hilang akibat tekanan hidup, kecemasan, dan tuntutan batin yang berlebihan. Saat rasa aman kembali, sistem tubuh berhenti berada dalam mode darurat. Lambung berhenti memproduksi asam berlebih. Otot-otot yang tegang mulai mengendur. Pikiran tidak lagi sibuk mencari ancaman. Dan tubuh, dengan kecerdasannya sendiri, mulai memperbaiki keseimbangan yang terganggu. Jika suatu saat perjalanan ini terasa berat, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Jangan mempercepat proses hanya karena ingin segera sampai. Penyembuhan bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan pulang, setahap demi setahap, dengan kesabaran dan kesadaran. Dan ketika seseorang akhirnya mampu hidup lebih lembut pada dirinya sendiri, ia akan melihat bahwa hidup tidak lagi terasa menekan seperti sebelumnya. Penyakit mungkin pernah hadir, tetapi ia tidak lagi menguasai hidup. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai pengingat, lalu perlahan menghilang ketika pesannya dipahami. Di titik inilah,
Terapi penyembuhan asam lambung tidak lagi terasa sebagai upaya menyembuhkan penyakit, tetapi sebagai cara baru menjalani hidup. Hidup yang lebih pelan, lebih jujur, lebih seimbang, lebih dekat dengan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, kesehatan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika hidup mulai dijalani dengan cara yang lebih pelan dan sadar, seseorang akan mulai merasakan perubahan yang lebih dalam dari sekadar tubuh. Ia mulai mengenali dirinya sendiri dengan cara yang baru. Ia tidak lagi hidup untuk melawan gejala, tetapi hidup untuk merawat keseimbangan. Pada tahap ini, terapi penyembuhan asam lambung berubah menjadi latihan kesadaran harian. Setiap aktivitas menjadi cermin. Cara berbicara, cara berpikir, cara bereaksi, semuanya memengaruhi tubuh. Ketika reaksi menjadi lebih lembut, tubuh pun ikut melembut. Banyak penderita asam lambung menyadari bahwa selama ini mereka hidup terlalu keras pada diri sendiri. Menuntut sempurna, menuntut kuat, menuntut selalu bisa. Padahal tubuh manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam tuntutan tanpa henti. Ibnu Sina mengingatkan bahwa keseimbangan hanya lahir dari kebijaksanaan mengenali batas. Maka, salah satu terapi paling penting adalah keberanian untuk berhenti. Berhenti sejenak sebelum kelelahan menjadi penyakit. Berhenti sebelum pikiran menjadi beban. Berhenti sebelum tubuh terpaksa berbicara dengan rasa sakit. Dalam keheningan itulah, tubuh menemukan ruang untuk bernapas. Dan napas yang kembali panjang adalah tanda bahwa sistem saraf mulai tenang. Ketika saraf tenang, lambung tidak lagi berada dalam tekanan. Produksi asam kembali ke kadar yang seimbang. Terapi ini juga mengajarkan untuk tidak memusuhi kambuh. Kambuh bukan musuh, tetapi pengingat bahwa mungkin ada ritme hidup yang kembali terganggu. Dengan sudut pandang ini, kambuh tidak lagi menakutkan, karena ia tidak lagi dimaknai sebagai kegagalan. Ketika seseorang bisa menerima naik turunnya proses tanpa drama batin, tubuh justru lebih cepat stabil. Karena tubuh tidak sedang diseret ke dalam pusaran emosi, ia dibiarkan bekerja sesuai kecerdasannya sendiri. Dalam jangka panjang, perubahan ini akan membentuk karakter yang lebih tenang. Tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak mudah terjebak dalam pikiran berlebihan. Dan karakter yang tenang adalah fondasi kesehatan yang seringkali lebih kuat daripada obat apapun. Ibnu Sina sejak dahulu mengajarkan bahwa kesehatan sejati adalah keadaan seimbang antara kekuatan fisik, kejernihan akal, dan ketenangan jiwa. Ketika salah satunya terganggu, yang lain akan ikut terdampak. Maka penyembuhan harus menyentuh ketiganya. Jika hari ini tubuhmu masih memberi sinyal, jangan berkecil hati. Itu bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa tubuh masih berkomunikasi. Selama komunikasi itu masih ada, selama kesadaran masih tumbuh, selama niat untuk hidup lebih selaras masih dijaga, proses penyembuhan masih berjalan. Dan suatu hari nanti, tanpa disadari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahmu. Bukan hanya membuat tubuh lebih sehat, tetapi membuat hidup lebih bermakna. Lebih jujur, lebih seimbang, lebih dekat dengan ketenangan. Disitulah kamu akan memahami bahwa terapi penyembuhan asam lambung bukan sekadar tentang lambung. Ia adalah jalan untuk kembali mengenal diri, kembali menghargai hidup, dan kembali percaya bahwa tubuh dan jiwa diciptakan untuk bekerja selaras. Dan ketika keselarasan itu kembali, tubuh pun akan mengikuti dengan tenang. Ada satu kesadaran yang biasanya tumbuh dengan sendirinya, bahwa selama ini tubuh bukanlah sumber masalah, melainkan sahabat setia yang terus berusaha melindungi kita. Asam lambung bukan datang untuk melemahkan, tetapi untuk menghentikan kita dari cara hidup yang terlalu melelahkan jiwa. Ketika kesadaran ini hadir, sikap terhadap tubuh berubah total. Tidak lagi ada perlawanan, tidak lagi ada kemarahan, tidak lagi ada ketakutan berlebihan. Yang ada adalah kerjasama. Tubuh diberi ruang, jiwa diberi waktu, dan hidup diberi ritme yang lebih manusiawi. Pada titik ini, banyak orang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa menekan seperti dulu. Masalah tetap ada, tanggung jawab tetap berjalan, tetapi reaksi batin berbeda.
Tidak lagi langsung tegang. Tidak lagi langsung panik. Tidak lagi langsung memikul semuanya sendirian. Dan perubahan inilah yang secara perlahan membuat tubuh berhenti memberi sinyal sakit. Terapi penyembuhan asam lambung akhirnya menjadi latihan kehadiran. Hadir saat makan. Hadir saat bernapas. Hadir saat berdoa. Hadir saat beristirahat. Hidup tidak lagi dijalani sambil terus melarikan diri ke masa depan atau menyesali masa lalu. Hidup kembali ke saat ini, dan di saat inilah tubuh bisa bekerja dengan optimal. Ketika seseorang mampu hidup lebih hadir, ia akan merasakan bahwa banyak hal yang dulu memicu asam lambung sebenarnya berasal dari pikiran yang terlalu jauh melompat. Kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ketakutan yang belum tentu nyata. Beban yang belum tentu harus dipikul sekarang. Saat pikiran kembali ke momen ini, tubuh pun ikut kembali. Dan perlahan, lambung tidak lagi menjadi pusat kecemasan. Ia kembali menjadi organ yang bekerja dalam diam. Tidak lagi meminta perhatian dengan rasa perih atau sesak. Tidak lagi mengingatkan dengan nyeri. Karena pesan yang dibawanya telah dipahami. Disinilah seseorang mulai menyadari bahwa sehat bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kemampuan menghadapi masalah tanpa kehilangan ketenangan. Sehat bukan berarti tubuh selalu nyaman, tetapi jiwa tetap stabil meski kenyamanan sesekali terganggu. Terapi ini akhirnya mengajarkan satu hikmah besar, bahwa ketenangan adalah kebutuhan biologis, bukan kemewahan. Tubuh membutuhkannya untuk bertahan, untuk pulih, dan untuk berfungsi dengan baik. Dan ketenangan hanya bisa lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Jika hari ini kamu masih berada di tengah proses, tetaplah berjalan. Jangan terburu-buru. Jangan meremehkan langkah kecil. Setiap napas yang lebih tenang, setiap makan yang lebih sadar, setiap malam yang lebih pasrah, semuanya sedang membangun fondasi kesembuhan. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu akan hidup kembali dengan lebih ringan. Makan tanpa rasa takut. Tidur tanpa kecemasan. Menjalani hari tanpa terus mendengarkan sinyal bahaya dari tubuh. Bukan karena tubuh dipaksa diam, tetapi karena ia sudah merasa didengar. Disitulah terapi penyembuhan asam lambung benar-benar tuntas. Bukan hanya pada tubuh, tetapi pada cara hidup. Dan ketika cara hidup berubah, kesehatan pun menjadi bagian alami dari keseharian, bukan lagi sesuatu yang harus dikejar dengan ketakutan. Dan kini, marilah kita berhenti sejenak. Bukan untuk menganalisis, bukan untuk mengingat kembali semua metode, tetapi untuk merasakan satu kebenaran yang sederhana namun dalam. Tubuhmu tidak pernah mengkhianatimu. Ia hanya berbicara dengan cara yang paling jujur yang ia miliki. Ketika hidup terlalu keras, tubuh memberi sinyal. Ketika jiwa terlalu lelah, lambung mengambil alih tugas untuk menghentikanmu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Dalam hikmah Ibnu Sina, kesehatan bukanlah sesuatu yang ditambahkan dari luar, tetapi sesuatu yang dipulihkan dari dalam. Kesembuhan bukan sesuatu yang dikejar dengan ketakutan, tetapi sesuatu yang tumbuh ketika kita kembali selaras. Selaras dengan tubuh, selaras dengan jiwa, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Asam lambung yang kau alami bukanlah tanda kelemahan iman, bukan pula tanda tubuh yang rusak. Ia adalah undangan. Undangan untuk hidup lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut pada tubuh, dan lebih percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Jika selama ini kau terlalu keras pada dirimu, hari ini adalah saatnya memaafkan diri sendiri. Jika selama ini kau memikul beban sendirian, hari ini adalah saatnya menyerahkan sebagian kepada Yang Maha Mengetahui. Dan jika selama ini kau hidup dalam ketakutan akan sakit, hari ini adalah saatnya membangun kepercayaan bahwa tubuhmu diciptakan dengan kemampuan untuk pulih. Ingatlah, kesembuhan sejati tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, melalui napas yang lebih tenang, melalui pikiran yang tidak lagi terburu-buru, melalui hati yang mulai bersandar, bukan melawan. Dan dari ketenangan inilah, tubuh menemukan jalannya kembali. Jangan tanyakan kapan sembuh.
Tanyakan apakah hari ini kau hidup sedikit lebih sadar dari kemarin. Jangan ukur dirimu dari gejala. Ukur dari ketenangan yang tumbuh di hatimu. Karena ketenangan itulah tanda bahwa kesembuhan sedang bekerja. Dan ketika suatu hari nanti kau menyadari bahwa lambungmu tidak lagi menjadi pusat kecemasan, bahwa hidup tidak lagi terasa sebagai ancaman, bahwa napasmu kembali panjang dan lapang, ingatlah bahwa semua itu lahir dari satu keputusan sederhana, berhenti melawan dan mulai merawat. Semoga perjalanan ini bukan hanya membawamu pada tubuh yang lebih sehat, tetapi juga pada hidup yang lebih bermakna. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam proses apapun. Di sanalah kesembuhan sejati bermula, dan di sanalah ia berlabuh. Jika video ini terasa menenangkan, bermanfaat, dan menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Silakan like sebagai bentuk syukur, dan subscribe agar kamu terus ditemani dalam perjalanan penyembuhan dan ketenangan jiwa. Bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang berjuang dengan asam lambung, kecemasan, atau kelelahan batin. Bisa jadi, video ini adalah jawaban doa mereka yang selama ini belum terucap. Tulis di kolom komentar pengalamanmu, atau niat baikmu untuk sembuh dan hidup lebih tenang. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa kesembuhan adalah proses yang penuh rahmat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merawat diri dan hatimu. Semoga setiap langkah kecilmu hari ini menjadi jalan menuju kesehatan lahir dan batin.